Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Isa Fitri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM saya 1872150012. Dengan adanya video ini untuk menuntaskan tugas UAS saya dengan mata kuliah Profesi Keguruan dan dosen pengampu saya Daerah Ayu Nurul Amalia MPD. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan dari ekonomi, yaitu pengangguran. Apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya kita akan menghitung tingkat pengangguran. Yang pertama, kita harus menentukan persentase angkatan kerja. Rumusnya, persentase penduduk yang bekerja sama dengan jumlah penduduk yang bekerja dibagi penduduk usia kerja kali 100. Yang kedua, temukan persentase individu yang keluar dari angkatan kerja. Rumusnya, persentase total pengangguran sama dengan pengangguran individu dibagi penduduk usia kerja dikali 100. Yang ketiga, bagilah jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk yang bekerja. Rumusnya, tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Jenis-jenis pengangguran di sini ada 2, yang berdasarkan lama waktu bekerja dan berdasarkan penyebab. Nah, yang berdasarkan lama waktu kerja itu ada pengangguran terbuka, pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran, pengangguran terselubung, dan pengangguran musiman. Yang berdasarkan penyebab ini ada pengangguran friksional, ada pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Dari pengangguran ini memiliki dampak. Yang pertama itu ada dampak terhadap ekonomi nasional, yaitu menurunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita masyarakat. Yang kedua, menurunkan produktivitas tenaga kerja dan upah. Yang ketiga, menurunkan minat investasi dan pembentukan modal. Yang terakhir, menjadi sumber utama kemiskinan. Nah, kalau yang dampak pengangguran terhadap individu atau yang mengalaminya itu ada kehilangan mata pencarian, berkurangnya keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, ketidakstabilan sosial serta politik. Yang terakhir bisa jadi depresi. Cara mengatasi pengangguran, yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua menciptakan lapangan kerja baru, yang ketiga mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, menyelenggarakan bursa tenaga kerja, mendorong kegiatan ekonomi informasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melakukan diversifikasi produk dan pasar, menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Selanjutnya melakukan revitalisasi industri nasional. Yang terakhir mendorong koperasi dan ekonomi kerakyatan. Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama ada kebijakan moneter dan fiskal. Nah, kalau kebijakan moneter ini caranya bisa memangkas suku bunga untuk mendorong ADE. Kalau fiskal ini caranya memotong pajak untuk mendorong ADE. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan, kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga ada pengembangan usaha pada sektor informal. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Yang terakhir, menempatkan tenaga kerja di Indonesia di luar negeri. Hal ini dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang menganggur di dalam negeri, sekaligus meningkatkan devisa negara dalam pengiriman uang tenaga kerja. Sekian dari pemaparan materi yang saya bawakan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.